Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawa lepas. Perkenalkan, nama saya Tino Agung Prabowo. Saat ini kita menghadirkan sesuatu yang berbeda nih. Biasanya kita komedian ya. Catat. Biasanya kita komedian. Tapi sekarang kita melakukan sesuatu yang berbeda. Kita akan nge-podcast seseorang nih ya. Seseorang yang katanya dengar-dengar mereka itu sebenarnya dulu tuh seorang public figure. Cuman udah lama banget tuh. Nah sekarang kita mau tanya-tanya dulu aja tentang dia ya. Kehidupan sehari-harinya dia gimana, sejarahnya dia asal mulanya gimana, ya kan. Sampai saat ini pun dia lagi ngapain gitu kan, apa kesibukannya. Nanti kita tanya-tanya semuanya di situ ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Ya Allah. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh udah mulai? Testing dulu bang, testing dulu. Kan kita di mari hostnya. Oh iya, salah ya? Tino sih. Aduh. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Dikirain sakit ya? Dah, gimana doanya masih sakit? Sehat dong. Iya, sehat. Amin ya rabbal alamin. Tawa lepas. Pokoknya pantengin terus nih acara baru. Oke. Ya kan? Di Tawa Lepas ya. Buat pemirsa, pencinta, sahabat Tawa Lepas, ini bukan komedian lagi, tapi ada lucu-lucunya. Tetap. Kali ini Tawa Lepas punya momen baru, acara baru, yaitu podcast. Oh, iya. Insya Allah untuk podcast episode pertama itu diterima oleh pencinta sahabat Tawa Lepas. Nah, ngomong-ngomong nih ya, perkenalkan, nama saya Nando Perdana. Pasti sudah nggak lupa kan, masih ingat kan sama saya yang Lupa. Udah malah nyanyi. Lupa. Nah, Nano itu penuh dengan warna, ya kan? Lihat aja nih kita nih, ya kan? Pada warna-warni begini nih. Udah kayak 17-an ya. Pokoknya apa, buat meriahnya podcastnya episode pertama Tawa Lepas. Nah, kali ini nih ya, kita udah kedatangan bintang tamu. Ya kan, kita calling. Bukan Calling. dari bumi. Calling. Dari Bukan Mars. dari bumi kan? Bukan, saya dari Mars. Dari Mars? Iya. Luar biasa. Kemarin naik apa? Naik ojol. Ya, Aduh. ngomong-ngomong nih ya, Mas Nino nih ya. Mas Nino kan pasti udah dikenal ya di pecinta Tawa Lepas ya. Mas Nino itu dengan lucunya karakternya Mas Tino ya di Tawa Lepas. Tapi saya ini ingin tahu nih perjalanan sejarahnya Mas Tino selama di entertain. Nah, sebelumnya gitu. Saya mau nanya nih, dari tahun berapa terjun di entertain? Kalau untuk tahun sih ya, kalau saya nggak salah ingat, soalnya udah lama banget nih. Sudah lama banget. Itu sekitar tahun 2008-2009. Saat itu kita masih mengikutin ajang pemilihan kayak majalah-majalah gitu loh. Majalah-majalah cover gitu kan. Kayak ya kalau orang-orang bilang bagiannya mah Cooper Boy gitu. Cover boy maksudnya, bukan Cooper Boy. Ya, salah, maaf. Nah, Mas Tino dengan mempunyai wajah yang sangat minim. Maksudnya minimalis. Bukan salah lagi. Intinya itu yang benar-benar luar biasa karismanya. Ternyata dulunya tuh di tahun 2008 ya. 2008 itu udah mengikuti ajang lomba ya. Lomba. Itu cover boy. Dan ngomong-ngomong tuh di saat di cover boy itu juara kagak? Ya, paling nggak kita dapat juara ya, juara mengharap lah. Juara mengharap. Iya, juara mengharap-harap gitu aja. Tapi yang penting itu suatu hal yang berkesan sekali ya. Yang penting kita bisa awal karir ya. Ya, awal karir. Awal karirnya Mas Tino di dunia entertain dengan mengikuti ajang model lebih modeling, tepatnya ya, cover boy. modeling. Nah, dari situ langsung langkah lanjut kemana tuh Mas? Oh, gitu. Jadi sebelumnya itu kita ada beberapa casting. Setelah kita selesai dari dunia modeling, selesai dari acara pemilihan di cover majalah, itu kita ada casting dari pihak dari majalah gitu kan, sensor nggak boleh disebutin nanti minta royalti lagi. Itu jadi dari pihak manajemen dari majalah tersebut ada mengabari kita para peserta modeling masuk 10 besar itu untuk mengajukan casting. Casting itu kita berawal dari Indosiar waktu saat itu. Indosiar waktu itu masih belum dibeli ya, masih punya Indosiar sendiri. Itu kita ada FTV di situ awalnya. Tahun 2009 kita syutingnya perdana kita itu Pencopet dan Pacarnya. Di situ kita bersama
Indah Pelapori sama artis band Eceng-Eceng Stinky. Tahu nggak? Vokalis Stinky siapa? Abang Andre. Abang Andre. Abang Andre iya. Tolani. Abang Andre Tolani betul sekali. Siapa yang nggak kenal tuh? Oh, Sama iya, abang artis itu top kita ya. Lagu juga enak-enak lagi. Ya, Apalagi makanya. lagunya Mungkinkah itu kan ya. Mungkinkah asik. Lanjut. Kita ke nyanyi baru juga mulai ikut nyanyi. Nah, di situ kita main bersama Bang Andre Stinky sama Indah Pelapori dan berawal dari situ sebenarnya. Semuanya terbukalah pintu rezeki. Ya memang sudah jalannya di situ, ya kita jalanin apa adanya, gitu kan. Berawal dari situ kita mulanya masuk terjun pure ke dunia TV, pertelevisian awalnya sih. Ya itu untuk awal itu memang udah saya bilang tuh udah pengalaman yang luar biasa ya. Sudah mengenal bertemu dengan beberapa artis top ya, artis top ibu kota. Apalagi Tapi bukan ibu tiri kan ya? Ya. Ini mah tetangga sebelah, dia bilang galak bener. Nggak pagi nggak siang nggak sore mah ngomel baik. Apa aja dibahas. Dia lanjut. Nah, itu dia. Di sini kan bisa bertemu berkenal dengan Abang Andre Tolani. Betul. Dengan Teteh Indah. Indah Pelapori. Ya, itu suatu hal yang buat saya itu yang benar-benar tuh parah, apalagi di tahun 2008 ya. Udah pasti kan bawaannya kan pengen foto. Minta tanda tangan. Iya. Kalau zaman dulu nih, Iya. tahun 2010 ke bawah tuh para penggemar, para fans tuh kalau ketemu artis tuh pasti tuh foto tanda tangan. Tanda tangan, betul. Kalau sekarang mah kagak ya. Kagak. Apa mah udah pada udah lupain aja dah. Tadi kan sempet bicara ya, awal aja udah bertemu dengan artis dan bisa main di salah satu stasiun TV ya. Betul. Itu buat saya tuh udah benar-benar top BGT dah buat Mas Tino ini ya. Tapi di sini tuh dari beberapa stasiun TV ya, judul-judulnya itu pertama tuh main di judul pertama tuh apa ada yang keduanya, judul kedua, apa ada judul ketiganya dan seterusnya. Iya. Nih kita kepo nih, kepo ya? Waduh. kan? Apa Mirsa juga pada kepo kan? Iya, pastinya ya. Paling tidak abis ini viewersnya naik. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Amin. Dan juga untuk viewers Tawa Lepas pasti tentunya ya. Wajib. Supaya subscribe, like, dan share serta nonton sampai habis. Jangan cuma sepotong-sepotong, nanggung kalau kata orang bilang mah, kalau bahasa sekarangnya dibilang kentang. Lanjut. Kena tanggung. Lanjut. Oke. Jadi judul pertama itu begini awalnya. Dulu saya punya angan-angan ya, cita-cita. Saya punya artis fans ya, istilahnya fans. Dan saya pengen sekali bertemu dengan fans itu. Salah satunya adalah Indah Pelapori. Salah duanya Bang Andre Tolani. Salah tiganya? Salah tiganya masih banyak lah artis-artis lain yang zaman dulu udah meniti karir yang lebih duluan daripada saya ya berkata. Dan akhirnya semua itu alhamdulillah tanpa disadarin ya, kita juga akhirnya bertemu dengan apa yang kita inginkan saat itu. Jadi saya pengen ketemu Indah Pelapori waktu. Kapan saya bisa ketemu dia? Bahkan bukan minta foto aja, tapi bisa main bareng sama di satu frame sama dia. Kapan gue bisa main sama Bang Andre Stinky dalam satu frame? Bukan hanya sekedar foto, tanda tangan, ya kan? Akhirnya terjawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya terjawablah. Akhirnya bermain dalam satu frame yang sama dengan dua fans saya yang saya suka, Indah Pelapori dan Bang Andre Tolani. Sekaligus mereka main bareng di situ, dan saya pun juga ikut main bareng di situ. Itu alhamdulillah banget, syukur banget. Itu judulnya Pencopet dan Pacarnya kalau nggak salah. Itu judul pertama ya? Judul pertama itu. Cuma dari judul ini di situ nih ya, Mas Tino tuh jadi apa cuma hanya numpang lewat. Kalau kata dulu tuh bilang figuran. Kalau sekarang kan ekstras ya. Iya, ekstras sekarang kerennya. Dulu cuma figuran doang, apa memang di situ udah talentnya, apa sudah dapat dialognya atau peran sekaligus coba? Untuk pertama kali walaupun memang itu bukan peran yang sangat sentral ya, dalam arti hanya kita ada dapat dialog gitu kan, lumayan lah dialognya agak panjang gitu. Nah semua dari awalnya dari situ. Untuk kedepannya akhirnya ya alhamdulillah dapat dialog-dialog yang lebih panjang, bahkan sampai dikontrak pada salah satu PH di tanah air ini. Gitu.
gitu. Itu dari judul film ini ada nggak yang memang tuh yang sampai kalau sekarang tuh kan viral ya, yang sampai memang saat itu tuh zaman itu tuh emang sampai terkenal gitu loh. Judulnya apa sih? Ya banyak sih kalau kita yang terutama yang saya masih ingat ya, yang saya terjun juga di situ macam-macam. Ibarat kata ada dari MD Entertainment itu dia, saya waktu terjun di sana itu di cerita dongeng. Dongeng legenda ya, legenda dongeng itu kalau nggak salah judulnya Dua Sahabat dan Ayam Jago Ajaib. Dua Sahabat dan Ayam Jago Ajaib, dan itu tayang di MNC TV. Dulu TPI ya. Dulu TPI. Di TPI. Gitu kan. Nah, tapi ngomong-ngomongin semua Anda pasti kan ada nih yang namanya V ya. Oh, Pi gitu ya? Oh bukan. Itu kalau boleh tahu tuh dulu tuh Mas Nino sendiri tuh dapat bayarannya berapa tuh? Maaf nih ya, kita kan nih kan tetap kan namanya ini pasti kan ginian nih gitu loh. Apa nih begini? Cuan. Ya. Nah, itu bayarannya itu dapat berapa itu? Ya waktu itu sih kita ya kalau murah banget. Belum. Waktu itu karena kita pengen terjun di dunia entertainment ya, terutama itu. Jadi awalnya kita tuh tidak mematok harga ya, istilahnya tidak mematok budget gitu kan. Yang penting saya pribadi, yang penting saya bisa main, ketemu saya artis idola saya bisa main bareng satu frame, itu udah seneng banget. Istilahnya suatu kebanggaan buat saya gitu kan. Jadi untuk fee mungkin ya kita tidak terlalu mikirkan fee lah untuk itu dulu. Yang penting saya bisa bermain dengan artis-artis idola saya, bisa ketemu dengan artis idola saya, itu udah seneng banget. Cuma Mas Tino gini loh, pada saat Mas Tino itu di calling itu apa personal, apa saat itu Mas Tino itu lewat agensi gitu ya? Apa yang memang hanya sebatas personal terus ikut casting, atau memang Mas Tino itu udah gabung di satu agensi gitu? Tergabung di satu manajemen atau agensi yang sebelumnya ya gitu ya. Oke. Kalau waktu kita pemilihan modeling itu atau cover boy itu kan dia sudah ada manajemennya, dari pihak dari majalahnya sudah ada. Jadi manajemennya dari majalah yang menghubungi kita. Jadi talent-talent yang di situ tidak, kan ada pembagian tuh mana yang memang dia ke modeling, benar-benar ke modeling, atau ada yang ke acting, atau yang macam-macam lah, banyak kan bidang-bidangnya masing-masing. Nah yang di calling itu untuk bidang-bidangnya yang di acting, memang khususnya di acting. Situ dari majalah, dari manajemen majalah tersebut menggoling kita, memberitahukan bahwa ada casting di stasiun TV. Otomatis kita langsung jalan ke sana dengan pengawalan dari manajemen dari majalah tersebut gitu. Benar-benar seru juga ya untuk cerita karirnya Mas Tino ini ya. Tapi saya ini pengen tahu nih, untuk pastikan kalau sebuah perjalanan itu kan ada yang namanya kan pahit sama manisnya nih. Ya, nah selama Mas Tino itu terjun di dunia entertain, lebih tepatnya di acting ya, itu coba diceritakan kepada pemirsa pencinta tawa lepas nih ya, keluh kesahnya apa, terus pahit manisnya tuh apa gitu loh, biar nanti buat adik-adik kita atau penerus-penerus kita, kan sekarang banyak banget nih ya banyak yang memang kepengen jadi artis gitu ya, dengan caranya tuh mungkin macam-macam ya gitu ya. Tapi kan kalau sekarang kan instan, kalau saya bilang ya, instan. Pengen terkenal tapi itu dengan bermacam cara gitu ya. Kalau saya bilang tuh nggak banget dah gitu kalau buat sekarang. Tapi kalau dulu itu kan walaupun Mas Tino ini mungkin masyarakat Indonesia tuh nggak kenal, tapi kan dengan Mas Tino di sini punya pengalaman seperti ini, kan tidak semua itu pernah ngalamin apa yang Mas Tino alami. Betul. Gitu loh. Makanya di sini saya mau tanya, berbagi untuk pahit manisnya gitu loh. Ceritanya tuh enak enggaknya apa sih gitu. Pernah apa, atau pernah telat, atau pernah apa, atau pernah nggak dibayar. Udah capek-capek kerja, bangun pagi, ya kan? pulang pagi nggak dibayar. Zong. Apa pernah sampai nggak dapat makan atau apa, itu banyak cerita ya. Banyak cerita. Coba Mas Tino ceritakan di sini tuh. Ceritakan di podcastnya Tawa Lepas. Oke, begini ya. Untuk kalau dibilang apa ya, suka dukanya memang banyak banget ya, suka dukanya ya. Ibarat kata pertama
Ya apalagi kita, kebetulan saya juga orang Surabaya ya, istilahnya saya bukan orang penduduk asli Jakarta, bukan orang Betawi, tapi saya orang Surabaya. Ketika selesai dalam satu FTV itu, kan ada jeda waktu itu untuk libur, untuk pulang ke rumah gitu kan, ketemu keluarga. Saya pulanglah ke rumah, pulang rumah, terus sama keluarga itu jalan-jalan gitu kan ke sebuah mall di Surabaya gitu. Nah, karena kita dulunya orang biasa, orang awam kan kita pikirannya biasa aja kali ya gitu kan. Nah, tidak taunya pas kita jalan di mall itu ada orang-orang yang wah, itu si itu kan, ini kan si ini kan gitu kan. Aduh, orang pada udah mulai ini kok pada mau ngejar gitu kan. Kan saya nggak tahu karena polosnya kita, karena kita nggak tahu efek impactnya dari kita syuting itu apa. Akhirnya orang pada nyariin, pada ngejarin. Nah, saya kabur ke kamar mandi, ngumpet, ceritanya begitu. Ngapain ke kamar mandi? Lah, ngapain takut? Nah, kan kita nggak tahu itu siapa yang ngejar-ngejar, entah tukang debt collector, tukang kredit panci dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Ya kan? Ya kan seharusnya seneng baik. Kali aja dimintain foto gitu kayak artis terkenal kan. Tanda tangannya gitu. Cuma kan mungkin karena saat itu nggak tahu kali ya, karena nggak tahu terus saking takutnya betul. kabur ke kamar mandi. Kabur ke toilet, ngumpet sampai nunggu lama gitu, sampai diteleponin sama orang tua saya. Lu ngapain di kamar mandi lama-lama katanya? Itu ada orang banyak, kok ngapain di situ kan? Mana? Itu di depan. Oh, iya masih ada orangnya, masih ada kata bapak saya. Udah tungguin, kalau enggak suruh pergi dah, baru saya keluar. Udah, begitu saya keluar kamar mandi, akhirnya saya nggak jadi tuh jalan-jalan sama saudara saya, bapak saya, ibu saya. Akhirnya saya pulang aja, yuk pulang yuk. Saya nggak mau kayak gini lagi, saya bilang gitu kan. Itu yang cerita lucunya sih sebenarnya. Jadi kita nggak tahu, taunya kita dikejar orang, ya mungkin ya nggak tahu ya, minta foto, minta tanda tangan, atau minta apa gitu kan, atau minta duit atau semacam, kita nggak tahu. Saking takutnya itu sampai kita ngumpet di kamar mandi gitu. Itu terus yang pengalaman yang paling buruk lah istilahnya. Kan ada di beberapa film kan jadi peran antagonis tuh. Berarti itu cerita duka ya? Cerita dukanya, tapi banyak kan suka dukanya. Ya. Terus yang ada di FTV apalagi kita menjadi peran antagonis tuh. Orang jahat, marah-marah mulu itu ya. Orang marah-marah mulu, marah. Antagonis? Antagonis. Bukan karonggoni ya. Itu antagonis sampai ada kita jalan kemana tuh, saya sendiri jalan ke pasar kalau nggak salah, ya iseng-iseng nyari buah atau apa gitu kan, ada tuh emak-emak yang namanya mama ya, udah iya mama kan namanya mama ya ibu-ibu, iya. Namanya ibu-ibu ya perempuan ya masa bapak. Iya, ngomel-ngomel sama kita, lu jadi orang galak amat sih, jahat amat sama anak kecil lu maki-maki, lu marah-marahin, lu tendang-tendangan, gimana sih? Nah saya kan bingung. Bu, kok saya dimarahin, Bu? Kamu kan yang di TV kan kemarin ini. Langsung saya bilang, astagfirullahaladzim. Ibu, saya bilang gitu kan. Itu tuh hanya film, Bu, bukan sesungguhnya saya. Tapi enggak, kelihatan aja dari wajah kamu katanya. Sangar banget katanya dia. Sadis katakannya dia. Bu, itu kan hanya di film doang, Bu. Di sini emang beda. Jadi jangan, ya itu deh, Bu. Terlalu banyak nonton sinetron, jadinya kebawa dalam kehidupan sehari-hari deh kan gitu. Itu yang paling saya masih ingat banget tuh, dimarah-marahin sama mama. Itu pun nggak hanya 1, 2, banyak yang marahin saya karena antagonisnya. Nggak hanya 1, 2. Kalau nggak hanya 1, 2. Nggak hanya 1, 2, pernah cinlok nggak selama? Biasanya kan kalau udah di lokasi nih ya, ya kalau yang saya tahu ya, lokasi syuting itu pasti tuh banyak sekali yang namanya itu kata cinlok ya, cinta lokasi. Apa dulu Mas Yunus itu pernah merasakan gitu? Ada cerita nggak sih cinlok gitu loh? 1, apa 2, apa 3 nih? Apa lebih? Aduh. Mudah-mudahan ini yang dulu pernah dekat sama saya nggak lihat kali ya. Jadi malu kita. Ya memang ada sih, ada satu orang memang saat itu, kita nggak sebutin namanya aja deh, takut malu. Itu masa lalu ya kan. Mungkin sekarang dia juga udah menikah gitu kan. Ada memang. Dulu sama satu frame sama saya itu ada memang. Cuman ya namanya ya begitulah ya, istilahnya di dunia entertainment kan, datang pergi, terima, pergi, hempaskan kan gitu. Gitu aja. Jadi ya kayak sekedar
ya kalau mau serius, kalau mau enggak ya enggak kan gitu. Enggak, jadi nggak ada yang benar-benar menclok sampai sekarang gitu. Dan sampai sekarang nggak ada yang menclok satupun gitu kan. Dari teman-teman yang dulu, teman-teman artis gitu kan. Jadi biasa aja gitu. Cuman ada satu yang berkesan sih memang. Cuman saya nggak mungkin buka di sini ya. Takutnya kena langsung saya ditelepon sama dia lagi nih. Takutnya CLBK kan. Nah, itu bahaya. Nah, itu berarti tuh sejauh yang tadi Mas Tino cerita nih ya. Itu berarti hanya di dunia acting. Dan acting itu pun hanya kayak lebih ke sinetron kali ya, FTV gitu. Apa pernah ada pengalaman kayak mendapatkan project atau kerjaan atau job kayak shoot iklan atau mungkin main film gitu. atau mungkin video klip gitu loh. Apa mungkin yang lain, karena kan entertain ini kan banyak ya. Apa pernah nyanyi dulu? Apa itu gitu ya? Oh iya baik. Kalau itu jangan dijawab dulu. Intinya buat pencinta sahabat toa lepas ya, kalau misalkan udah mulai bete, boring, mending bikin kopi dah. Cakep. Ya. Ngerokok, ngudut, ya kan? Nonton kita jadi enak. Iya, ya apalagi kan? ada kacang goreng. Ya, ada pisang goreng, ubi goreng, aduh mantep kalau dah. ada yang lapar sambil makan Nah, ya kan? jangan nggak Sambil makan. nyantai. Nonton kita, yuk lanjut lagi. Ya, itu tadi sampai mana? Oh ini nih, kan dia lupa sendiri hostnya. Aduh, iya. Jadi sampai pernah kita ditawarin iklan. Waktu itu iklan Yamaha ya. Kebetulan juga basic kita dulu emang sebelum masuk ke dunia modeling, basic kita itu memang balapan motor dulu. Balapan motor. Itu hobi ya? Salah satu hobi. Setelah kita juara-juara di season, di road race, di track race kita juara, akhirnya ada salah satu ATPM ya, ATPM yang ingin dibintangin atau pengen barangnya, produk dia dipublikasikan. Dan itu diambil juaranya 1, 2, 3 gitu. Nah, di situ kita iklan satu motor, memang di situ kita berpakaian werpak memang. Seperti balap, halnya balap. Itu kan kita latihan balap, sudah baru kita memperkenalkan salah satu merek ya. Kita nggak sebutin ya. Nanti kalau kita sebutin nanti ya, kena lagi deh. Pokoknya ada iklan itu ditayangkan di TV itu selama dalam hampir periode dalam berapa periode? 2 periode kalau nggak salah, 2 periode itu iklannya. Terus untuk layar lebarnya ada sih beberapa gitu kan. Yang paling berkesan dan paling lucu lagi itu adalah film Tusuk Sate. Tusuk Sate. Bukan, Tusuk Jalangkung. Oh, Tusuk Jalangkung. Oh, film horor nih. Film horor gitu kan. Waduh. Kita jadi hantu-hantuan. Enggak. Iya, itu tapi nggak tayang. Itu karena kenapa bisa nggak tayang Mas Ino? Ya karena ada terkena sensor lah. Sensor itu menghabiskan durasi sebenarnya karena terlalu banyak adegan-adegan yang terlalu detail, istilahnya tentang adegan pembunuhannya atau apa itu terlalu detail gitu, jadi kena sensor. Nah, saking detailnya itu terlalu banyak action pembunuhannya di situ ya, jadinya kena sensor habis. Jadi durasi itu malah dikit, berarti kan udah nggak tayang gitu kan. Cuman alhamdulillahnya duit udah kita terima gitu kan. Berarti yang nggak gabut kita. Nggak buntung-buntung amat lah iya, ya. Nggak buntung lah. Ya. Maka gabut kalau kita bilang makan gaji buta. Nah ini apa ya, sejarah perjalanan yang awal tadi ya, sampai dari satu judul sinetron, 2 judul, 3 judul sampai ke iklan ya, sampai ke film gitu ya. Kok bisa-bisaan? Ini kan acting. Ya. Lebih ke sinetron. Ya kan pernah jadi antagonis. Pasti kan pernah acting sedih, marah, ya kan, melas, ya kan, seneng, bagian dia niaya, gitu. Kok gimana ceritanya bisa masuk gabung di Tawa Lepas Channel? Nah ini nih poinnya nih, biar pecinta sahabat Tawa Lepas tahu juga ya kan. Mas Tino ini tuh gimana ceritanya tuh? Karena ini kan udah satu acting sinetron Tawa Lepas ya. Ini kan jauh nih. Ini komedi nih. Kita kan kudu lucu. Nah kalau dari tadi yang saya dengar kan
Mas ini kan nggak ada sejarahnya perjalanan komedi gitu Komedi, loh. betul. Kok bisa-bisaan gitu loh. Gimana gitu loh, bisa masuk di tahun lepas. Coba ceritain gitu loh. Iya, itu terakhir kita ada sinetron ya. Waktu itu kita ada sinetron yang bergenre pesantren rock and roll. Metal. Waktu itu bintangnya Ali Sakib, Ali Sakib, Ramzi, Bang terus Ramzi. sama Andrea Dian waktu itu kan. Itu kita syuting di Cipanas. Cipanas. Hampir setahun lebih kita di sana. Awal itu 2009 akhir sampai 2011. Lumayan. Proses syutingnya ya. Itu kalau orang kerja nih ya, 2 tahun itu udah lumayan, udah dapat ilmu Udah tuh. dapat ilmu. Nah, di situ kan kita bermain campur itu. Ada yang antagonis tuh yang Bang Ali Sakib itu. Terus nah, yang komedinya tuh anaknya pelawak kita yang terkenal yang main di Sri Mulat dulu. Tapi Anaknya Gepeng. Pernah dengar nggak Gepeng? ya tahu dah. Abang Gepeng siapa yang nggak tahu iya. sih, salah satu pelawak Indonesia yang memang terkenal. itu patut di Acungin jempol itu, jempol Abang Gepeng itu. Nah, di situ kita ketemu anaknya. Anaknya kan di situ juga main di pesantren Kendor season 1 itu. Mas Tatang namanya tuh, Tatang Gepeng. Nah, di situ kan campur, ada pesantren, ada dakwanya, ada pelajar agamanya, ada komediannya juga gitu kan. Nah, di situ saya terpikir kan, kenapa saya nggak coba ke komedi gitu kan. Kayaknya komedi suatu tantangan yang berat sih, memang berat. Karena memang komedian itu memang harus punya satu ciri khas yang menempel pada dirinya. Contoh Tukul, ya kan? ya. Om Tukul itu dengan kumisnya yang segelintir ini kayak lele, kata bilang kumis Ya. lele. Nah, itu dia punya ciri khas, sampai sekarang dia terkenal itu kan. Terus zaman dulu tuh Mami Prakoso ya kan, Ya. dengan jambul Mami. ya Ya, jambul yang kanan kanan kirinya kiri doang, ada ya. salonnya. Nah. Itu jadi saya mempunyai tantangan di situ. Kebetulan ada kawan kita itu namanya Mas Boy ya, Mas Boy. Kebetulan kita juga amancing, kita juga ketemu di sini di Tegal Parang sini dari suatu pertemuan, dari suatu organisasi. Ngomong-ngomong lah itu si Mas Boy, Bang, ayo kapan-kapan kita ngonten gitu kan. Konten apa nih Bang? Saya bilang, saya belum tahu tuh kalau konten apa namanya, kayak konten Yang lucu. lucu-lucu atau komedi. Lucu-lucuan Saya tahunya gitu mungkin ya. konten vlog atau apa Ya. gitu kan. Nah, ternyata ketemu Tawa Lepas, ya kan? Gabung Tawa Lepas. Kita dituntut nih untuk gimana caranya deh lu bisa ngelawak dah, lu bisa ngelucu dah. Awalnya memang bener-bener saya akuin dunia acting yang paling susah adalah ngelawak, memang bener. Buat lucu orang tuh susah. Kalau buat nangis orang gampang, beneran lah. Asli gitu mah. Ya, memang yang dibilang Mas itu emang benar. Namanya juga public figure ya. Betul. Kita mendapatkan suatu tantangan di setiap peran gitu ya. Nah, kalau untuk yang memang saya bilang tuh yang sulit memang di dunia komedi gitu ya. Betul. Karena gini, kita harus bisa bikin penonton itu ketawa dengan apapun kondisi penonton saat itu, apalagi sedih, kan? Iya. Apalagi galau, apalagi kurang enak badan, agak sehat, bener nggak? Apalagi habis dipecat di kerjaannya, ya kan? kan nggak tahu. Nah, tiba-tiba tuh kita harus bikin mereka itu yang nonton Tawa Lapas nih tertawa. Ujung-ujungnya apa? Kita harus satu Mas. Lah, kenapa? Itu mata kenapa? Kayaknya ada semut masuk. Lah, semutnya ngapain Semut-semut nyasar? nakal. Tuh kan, jadi Nah, kan? merah matanya. Semutnya semut cewek tuh. Jadi lagi. Lagian semutnya celandaan sih. Itu pembicara. Ada emut masuk mata. Lanjut dah. Apa mana tuh lagi? Sampai mata tadi itu ya. Oh, ini nih yang tentang komedian, komedian. Tapi kayaknya enak-enak denger enaknya itu kita sambil ngerokok deh biar santai. Ini kayaknya tegang banget sepaneng bro. Ya, tuh pada sepaneng kan? Pada sepaneng kan? Kayak santai kan? Udah santai. Tadi sepaneng banget gitu kan. Nah, iya. Jadi biar santai kita ngobrolnya gitu. Apalagi ada kopi, bentar lagi kopi datang. Bentar ya. No. Lah. Kemana lu? Hai.
Ketemu lagi. Kemana lagi? Abis dari warung. Ya elah, ngapain? Kagak punya rokok. Nah gua. itu rokok. Yalah, rokoknya bukan rokok gua. Aduh. Ngutang beli sebatang. Iya dah. Belum dimonet tahu lepas. Makanya buruan bantu ngapain nonton terus Nonton, tuh, mau nonton. acara. Iya. Tahu lepas biar cepet. Aduh, jadi nggak beli batangan. Lanjut. Iya. Ya, jadi begitu. Jadi dari awalnya ketemu teman-teman situ itu ngajakin kita untuk acting komedi, saya dipelajarin banyak ilmu-ilmu yang saya dapat dan akhirnya sampai sekarang iya dah, masuk ke Tawa Lepas. Terima kasih juga loh Tawa Lepas. Ini untuk kalian semua. Untuk kalian semua sahabat-sahabat Tawa Lepas, penggemar Tawa Lepas, fans Tawa Lepas. Jadi tetap ya terus semangat, tetap pantengin Tawa Lepas. Subscribe, like-nya, share dan tonton sampai habis. Ya jangan tanggung-tanggung, tengah-tengah nggak enak, tengah-tengah mah acem. 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 Ya udah, sepertinya memang sudah sampai di sini dulu nih pertemuan kita Mas Tino ya, karena memang udah cukup banyak saya obrolan kita ya. Obrolan dan saya juga banyak belajar ilmu dari Mas Tino yang tadi cerita perjalanan Mas Tino. Dan untuk semua pencinta sahabat Tawa Lepas, tolong dukung acara podcast Tawa Lepas, semoga diterima di hati kalian semua. Iya. Pokoknya jangan lupa nih, ini udah kelar nonton langsung di like, di komen, ya kan? Kalau ada apa-apa, ada kritik, saran, langsung aja ketik, ya kan? Jangan asal malu-malu. Jangan julid. Tapi kalau untuk saran ngebangun, Kritik membangun nggak apa-apa, bagus. Nggak apa-apa. Itu kita bagus terima. sekali. Ya. Terima kasih buat Mas Tino atas Sama-sama, kunjungannya Wano. di podcast Tawa Lepas. Siap. Semoga Mas Tino banyak jobnya, banyak rezekinya, Amin. dan Mas Tino bisa langgeng gabung di Tawa Lepas. Amin, amin. Tawa Lepas.